The power of love ya. Ini gue kutip nih dari awal soalnya. Ternyata ada seorang wanita yang sukai, yang mendorong kamu untuk menjadi seorang model. Memang kekuatan cinta tuh luar biasa sih. Bisa menyembuhkan sakit, bisa menyembuhkan stres ya. Siapa sih nama ceweknya? Kak, tunjukin pose terseksi dong. Gimana pose terseksi lo? Gimana ya? Gigit jari kayak gini, Rehan. Gak gitu, Kak. Halo Boys and Girls, jumpa lagi sama gue Chris Hatta, The Hashtag. Gak pernah bosan selalu menampilkan terbaik untuk kalian semua. Dan di samping kanan aku ini sudah ada seorang model ternama sekali ya teman-teman. Aku ngerasa insecure. Untuk kali ini aku ngerasa kayak minder gitu di dekat dia. Tapi sebelum saya menyapa bintang tamu kita, alangkah baiknya saya punya VT dulu nih. Ini dia VT-nya. Ya, ini dia Raihan. Hai bro. Berikan tepuk tangan dulu dong. Seorang model cowok from Indonesia. Pertama kali nih ya. Pertama kali. Model pria. Model pertama, pria. Ya, kalau yang cewek tau nggak siapa? Yang cewek itu ada dari tahun 90 ada Kak Tracy Trinita. Tahun 90 tuh. Yang era-era milenial sekarang? Yang ada Laras. Ada Devita. Wow. Ya, banyak ada ya? beberapa lagi yang kalau cewek udah ada beberapa ya. Sudah ada beberapa ya? Nomor WA dia mereka punya nggak? Maksudnya mau aku undang lagi ke sini loh Rehan. Jadi bisa berbagi pengalaman ya. Baik. Menjadi model internasional sekali berbrand tadi itu aku sebutnya dulu sih waktu belum paham-paham amat dibilangnya YSL. Norak lo. Bacanya YSL. YSL atau bener ya? Yves Saint Laurent. Apa? Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Ya. Kok kayak bahasa Jawa? Ya gitu sih nyebutnya kalau bahasa Prancis. Oh gitu ya, ong gitu ya kalau bahasa Prancis ya. Tapi aku bangga sekali loh bisa menghadirkan Rehan di sini. Makasih banyak Kak. Ya, ternyata mukanya rupawan sekali ya. Seorang model itu memang mukanya nggak yang kayak gue. Yang kayak gue mah pasaran abis di Indonesia banyak banget gitu. Makanya sebuah brand internasional memilih model itu pasti mukanya yang unik, yang apa ya lain daripada yang lainnya. Bangga nggak sih Rehan jadi seorang model brand itu? Alhamdulillah bangga sih Kak. Bener? Bener. Itu tadi videonya syuting di mana? Itu tadi yang di Venice, Italia. Italia? Iya. Oke. Wah udah pernah ke Italia dong. Ya, Alhamdulillah. Enak banget. Gua aja seumur-umur ke luar negeri cuman baru KL Singapura aja. Emang ya kalau udah nasib beda ya. Rehan umur berapa sekarang? Sekarang Mei lalu 2021 itu 20 tahun. 20 tahun. Bintangnya apa? Taurus. Taurus. Oh iya. Taurus. Oke. Ayo paham dan Taurus. Jadi waktu syuting itu usia 20 tahun? Iya, baru pulang 2 minggu kemarin gitu. Oh, baru pulang? Oh, pantes kulit-kulit Itali nih. Waduh, gue pengen kayak kulit-kulit Itali gitu kan. Coklat-coklat gimana gitu ya. Karena panas di sana. Di sana panas? Panas. Di sana kalau panas sama kayak di sini? Hampir sama sih, tapi nggak terlalu, vibes-nya beda. Jadi kayak panasnya tuh nggak kayak pusing gitu Kak. Oh. Panasnya itu kayak panas masih ada susu dingin? Iya, ada dingin-dingin gitu. Cewek-cewek sana gimana? Cakep-cakep nggak? Nggak ini sih, kayak nggak merhatiin? Nggak merhatiin karena fokus kerja. Oh, fokus kerja. Jadi di sana berapa hari? Di Paris untuk casting sama fitting itu total 17 hari. Di Italia 10 hari, jadi total 27 hari. Sebulan kurang. Sebulan cuma untuk dapat video sependek itu? Serius loh? Karena apa ada video-video yang lain? Ada kerjaan lain untuk fitting Saint Laurent juga. Oh gitu. Iya. Budget gede dong, lumayan lah ya. Alhamdulillah. Dibayar pakai dolar atau pound sterling? Euro. Euro. Wow, 1 euro berapa sekarang guys? 1 euro tuh. Ada yang tahu? 17 ribuan sih. 17 ribu. Iya. Terus kamu udah berapa? Sekitar. Jadinya sih satu mobil kayak gue mah kebeli ya saya. Puji Tuhan. Woi, gue doain Rehan itu selain jadi brand USL bisa brand LV. Itu bisa nggak sih kayak gitu? Misalnya kamu udah jadi brand itu, terus ke yang lain-lain gitu, kayak Gucci, LV itu bisa nggak sih? Sebenarnya Kak, kemarin itu sebelum dapat Saint Laurent itu aku dapat LV sama Off-White dulu. Off-White sama LV? Iya. Kenapa lo pilihnya itu?
Bukan pilih Kak, ini karena emang udah rezekinya aja mungkin ya dapatnya Songlorong dulu. Karena sebelumnya kayak udah dapat jadwal, cuman visa dan lain-lainnya belum siap. Jadi Ya kayak ampun. aku bilang sama manajer yang di Paris kayak aku belum siap nih, belum siap visa dan lain-lain. Kayaknya di cancel dulu aja yang ini. Aduh, sayang Akhirnya banget. minggu depannya baru yang Songlorong. Ya ampun. Jadi Coba itu semuanya udah tersiapkan, mungkin kau pilih LV kayaknya. iya, karena kan nggak ada kabar sama sekali sebelumnya Kak. Jadi kayak bener-bener dadakan banget. Mereka nggak mau tahu kita punya visa atau kita siap-siap atau gimana. Yang penting ya jadwal ini oke nggak gitu. Oh gitu prosesnya. Iya, Hampir-hampir mirip ya dengan di Indonesia. Bedanya kalau jadi model di Indonesia tuh ya mungkin nggak sampai 27 hari juga untuk pemilihan seleksi modelnya gitu. Iya, Paling ya 2 minggu kali ya. 2 minggu. Itu Jadi inget zaman dulu gitu. Gue gini-gini juga pernah jadi model guys. Lo jangan pada ini, jangan pada ngejelekin gue. Pernah gue jadi model. Tapi model brand Indonesia apa sih dulu ya? Ya Matahari. tahun berapa tuh Kak? Matahari juga brand ya. Gila lu. Brand gede tuh. Hah? Brand gede. Brand gede senior lagi. Keren. Tapi gue dia Tahun berapa kurang tuh, Kak? ajar ini ya. Tahun berapa tuh Matahari? Sama waktu gue sosial lu juga sih. Ah, Jadi buat di mana katalog ya. katalog ya. Lookbook Udah kayak gitu ya. apa gitu kan. Ini barang yang dijual gitu loh. Pasti ada billboardnya. Start form. Enggak, gue mah pokoknya ngenes banget deh gue. Kalau untuk di dunia fashion, gue termasuk yang kurang beruntung gitu. Satu, waktu itu gue menang juara model catwalk ya. Secara tinggi gue segini gitu. Iya. Waktu itu ada Jakarta Fashion Week kan, yang terkenal Iya, di Indonesia Jakarta betul, Fashion betul. Week. Sekali tuh gue lagi GR, masa gue setetek model cewek? Anjing. Kate banget gue ya. Akhirnya penyelenggara dan desainer, waktu itu desainer yang aku bawain bajunya Sofie Tungka ya, memilih alternatif, udah Chris Hatta taruh di belakang aja, jadi gue show-nya tuh sendiri. Closing tapi keren Iya. tuh kalau closing. Gue malah lebih seneng, jadi mata tertuju ke gue semua kan. Iya. Cuman kan nggak keren gitu, nggak gandeng cewek, nggak ada kolaborasi apa sih namanya, nyebrang-nyebrang gitu lah ya, cross-crossan ya. Cross-crossannya. Ya udah, gue cuma bertahan sekitar berapa bulan karena gue ngerasa runway gue nggak se-oke yang gue harapkan. Akhirnya gue jadi foto model. Gitu ya, foto model kan nggak kelihatan tinggi badannya Iya, kan. betul. Ya udah, karena gue ngerasa di Indonesia itu ya ya gue bisa bilang gue nggak di situ rezekinya lah ya. Iya. Ya udah gue jadi artis aja kan gitu. Iya. Tapi gue pengen juga sih jadi model gitu. Iya. Kayak lu gitu bangga banget ya. Thank you. YSL ya. Aduh, next lo harus jadi model lah. LV, Gucci ya. Iya, ya, Jangan amin, lupa Kak. sounding Kak Chris Hatta. Iya, oke. Tapi gue punya swipe nih di Indonesia nih, keren banget gitu kan. Iya. Jadi dong Ada link, ada link. Apa kek gue jadi apanya kek, tangannya dong gue masuk, gue pede deh. Gitu. Ada nggak kesulitan jadi model di saat lo di syuting itu tuh brand YSL? Mungkin bahasa, lu udah bisa bahasa Belum Itali? sih. Terus pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris sih paling, kayak yang basic-basicnya aja buat ngobrol sama manajer, buat ngobrol sama klien, sama teman-teman di sana aja sih. Hanya itu aja kesulitannya. Kalau untuk kesulitannya. kayak blocking, Nggak ada blocking kayak Oh, nggak cuma ada. maju doang, muter udah. oh enak ya? Cari duit zaman sekarang ya enak ya? Enak, udah kasih Iya. tiket Lebih ke simple sih di sana. Itali ya. Terus dia cuman gitu aja kan kata kamu kan, Iya. cuman jalan-jalan doang. Ayo juga bisa, tapi ya udahlah. Tapi gue lebih pede lu yang bawain sih brand YSL. Ntar kalau gue yang bawain ntar sangkanya produk apa gitu ya. Nggak oke banget Chris Hatta nih. Oke, udah itu gimana? Keluarga bangga nggak dengan prestasi kamu ini? Pas pulang alhamdulillah bangga banget sih mereka. Karena kan awalnya ayah kurang setuju kan. Wah, ya kurang Awalnya kayak kurang serg aja mungkin ya. Hmm. Kalau mama oke-oke aja sih dari dulu, apa yang aku pilih juga. Kamu dari berapa bersaudara? Dari 3 aku paling gede sih. Oh, paling gede. Iya, Adik punya kamu adik cowok apa dulu. cewek? Yang kedua cowok. Hah? Sekarang udah kelas 2 SMA, yang ketiga tuh cewek. Umur 6 tahun, kemarin baru ulang tahun. Oke, baru 6 tahun ya, sayang banget. Iya. Maksud gua kalau misalnya nggak jauh dari lu kan lu bisa gandeng adek lu gitu. Iya. Ayo deh ikut kakak, gitu kan. Paling Ya kan? yang cowok sih Kak, yang cowok sih paling Yang cowok? Yang sekarang kan umur 15. Dia kayaknya mau jadi model juga sih. Model Mau di luar diajak negeri lagi apa di dulu. Indonesia? Di Indonesia dulu pastinya. Oh, iya dong. Coba-coba dulu aja. Benar. Nggak mau ikut kayak Gading Model Search karena yang gue tahu sih banyak jebolan artis saat ini kayak Fendi Chow itu jebolan Gading Model Search, terus Anya Geraldine itu Gading Model Search juga, cuman tahun-tahunnya aja. Iya. Kalau gue tahun lawas gitu kan, nggak mau diarahkan ke situ. Pernah
pernah mau ikut yang tahun 2019 kalau nggak salah. Cuman waktu itu kayak telat daftar kan. Terus aku ikut yang Jakarta Fashion Week Model Search. Aku dapat Face Off Indonesia yang buat ke Korea. Cuman lagi pandemi, akhirnya gagal. Jadi aku kayak virtual gitu, kompetisinya sama negara Asia lain gitu. Terus dapat finalis Icon juga yang buat kayak campaign di Senayan City kan gitu. Itu aku dapat finalis. Jadi kayak cuman dapat runway aja di Jakarta Fashion Week gitu. Tapi ya masih lebih baik gitu loh, nggak kayak gue nasibnya. Gue inget banget tuh, gue jadi Asia brand di Sensi juga nih, kagak ada lu sebut Sensi, gue jadi inget Burberry apa Gucci gitu ya. Iya, yang di depan ya itu ya. Biasa gue jadi Acer, tukang bukain pintu doang. Selamat datang, tetap lagi. Terima kasih gitu. Gue cuma ngeliatin model, enak ya jadi modelnya. Diliatin, diluluin, difoto-foto gitu kan. Gua nggak tahu nih baju dikasih apa enggak ya. Gitu. Cuman gua ngerasa kayak ya itulah, jangan sampai kayak gue gitu. Lu udah bagus banget di usia 20 tahun ya. 20 tahun. Udah go internasional. Ya gua harap lu bisa maintain banget gitu. Tapi kayak ini terlalu jauh gua ngobrol sama lu nih. Tapi gua juga pengen dong, dari awal lu gimana karirnya itu? Ceritanya. Iya, please tell me, can you story? Asik. Oke. Ngomong sama model loh, from Itali kan? Kamu syuting situ kan? Iya, mesti pakai bahasa Inggris. Coba dong ceritain dari awal gimana? Jadi awalnya aku nggak pernah nyangka buat jadi model sih Kak. Karena pas pertama kali kan ceritanya kayak aku waktu itu ngeliat cewek ceritanya. Udah kayak lihat di Instagram kan, kayak dari SMP tuh udah lihat dia gitu kan. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian kelas 3 SMA tuh dia main sama teman aku kan. Akhirnya aku kayak nyamperin nih ke tempat dia nongkrong gitu kan waktu itu. Sampai akhirnya pas kenalan dia bilang, kamu tinggi berapa katanya? 185an loh waktu itu pas SMA. Sampai akhirnya kayak dia bilang, kenapa nggak coba jadi model aja? Jadi model. Karena aku nggak pernah nyangka buat jadi model kan. Karena standar beauty di Indonesia tuh kayak jadi model harus bagus badannya, harus kayak gitu kan. Sementara pas ngelihat bentukan diri sendiri kayak emang bisa jadi model gitu kan. Awalnya kayak nggak nyangka gitu kan. Sampai akhirnya terjun di lokal industri dan masuk agensinya dia. Waktu itu kayak belajar-belajar, emang ada model yang skinny kayak gitu, model yang kulitnya nggak harus putih, model yang kayak ABCD itu kan banyak bentukannya. Karena sekarang fashion industry itu udah diverse, udah ada fetid model, sudah ada plus size model, udah ada beberapa kategori model yang nggak harus bentukannya kayak gitu kan. Sampai akhirnya ya belajar kalau industri berapa tahun. Nah, cerita yang untuk ke Italia sama di Prancis itu 2020 akhir aku di email sama salah satu scouter di Paris kalau mereka tuh lihat aku di Instagram. Gara-gara di email? Iya, di email. Gue juga pernah di email pakai bahasa Inggris, tau brand mana. Cuman gue anggap ini kayak bohongan deh. Gitu sih gue anggap. Awalnya gitu juga Kak. Awalnya gitu juga? Iya, terus research akhirnya kayak ini beneran gak sih orangnya yang emailnya orang beneran atau spamming atau gimana kan. Akhirnya kan ada namanya di situ. Ada namanya waktu itu William kan. Hai, I'm William katanya. Kita lihat kamu di Instagram, aku mau placement kamu di Paris lewat agensi aku yang di Indonesia ini. Akhirnya kita research beberapa hari, setelah beberapa hari kita ngelakuin Skype call dan mereka beneran official di Paris sama di Milan. Akhirnya setelah approve dari mereka, confirm, aku dikasih kontrak Milan sama Paris akhirnya 2020 akhir. Oh gitu prosesnya. Dan awalnya itu aku mau diberangkatin Januari awal 2021 buat fall winter kan. Tapi karena pandemi di Indonesia nggak kelar-kelar, jadi kayak ditahan-tahan dulu, sabar dulu gitu. Oh gitu. The power of love ya. Ini gue kutip nih dari awal soalnya. Ternyata ada seorang wanita yang sukai, yang mendorong kamu untuk menjadi seorang model. Memang kekuatan cinta tuh luar biasa sih. Bisa menyembuhkan sakit, bisa menyembuhkan stres ya. Siapa sih nama ceweknya? Rabani namanya. Siapa? Rabani namanya. Rabani. Gue kepo, boleh tahu nggak sih? Gue pengen tahu selera seorang Raihan model internasional tuh seperti apa. Tenang, nggak mungkin gue tikung. Gue kalah ganteng sama lu. Tenang. Siapa namanya? Rabani. Pelan-pelan dong. Diajak. Al. Apa? Al. Ra. Bani. Nah itu yang paling atas. Oh ini. Wah, gila, bener. Selera lu sadis, men. Anjing. Ini gak lu pacarin, bro? Hah?
Iyalah, masa enggak? Ternyata bener dipacarin sama dia. Oke, Boys and Girls di rumah pasti pengen tahu nih kayak gimana ya muka dari pacar dari Rehan nih, namanya Al Rabani. Ya tuh. Kelihatan nggak kamera? Ya. Bisa langsung cross check aja nanti ya. Selepas nonton ini, kepoin deh tuh, follow. Umur berapa dia, Bro? 21. 21. Iya, lebih tua 1 tahun. Oke. Emang jiwa kepo gue bergejolak ya. Gue langsung ngecek instastory-nya loh. Tuh. Model juga dia? Modal juga. Tinggi badannya berapa dia nih? 168 tingginya. Oh, lumayan lah. Udah ada, jangan cewek orang ya. Nggak boleh kita liatin terus. Oh, karena dari dorongan dia ya. Iya. Dan dia manajer sama bos aku. Dia satu manajemen. Iya, dia the owner of agency aku di Indonesia. Oh, ownernya. Iya. Waduh, pinter juga loh. Langsung matiin ownernya. Nah, singkat cerita dari cerita yang tadi, aku akhirnya masuk agensinya dia gitu. Oh. Karena dia scouting bikin agensi. Oh, gitu ya. Ya jangan sampai putus. Nah, ya. Ya, gue tahu kalau lagi berbinar-binar tuh. Lagi bahagia sekali sama dia. Oke Rehan, ini gue punya berita ya tentang lu nih. Gue pun juga ya agak-agak bingung sih kenapa orang-orang bisa ngomong seperti ini. Yuk langsung aja kita simak. Rehan Farizal dibully dulu, kini jadi model Indonesia pertama runway YSL. Ini kamu dibully apa sih? Jadi ceritanya itu sebenarnya kalau udah dewasa nggak pernah dibully sih. Ini waktu kecil sih sebenarnya. Waktu kecil. Iya, waktu SD, waktu SMP tuh kayak culun banget dulu, sumpah. Oh gitu. Ya kalau kakak lihat fotonya nggak akan nyangka sih. Nggak nyangka itu kamu ya. Iya. Kayak sering terpojokin lah ceritanya, sering terpojokin. Oh, jelek lu apa gimana? Iya, tinggi kurus soalnya. Tinggi kurus hitam sendiri dulu, Oh, dekil gitu. gimana gitu kan. Kurus, tinggi, hitam, dekil, hidup lagi ya. Iya, anak warnet biasa kayak. Oh, nah. Iya, kalau di sekolah kayak gimana ya dulu ya SD. Gak ada aja yang bilang lu cungkring kayak gimana kah pokoknya. Oh, udah mainnya body shaming ya. Iya, kayak gitu-gitu. Lebih menyakitkan body shaming atau dicengin masalah nama? Kalau gue juga dulu dibully karena masalah nama sih. Kalau masalah nama gak pernah dicengin sih. Nggak Kalau dicengin. paling body shaming karena kan bentukannya kayak gini. Dari kecil emang kelihatan udah tinggi Tinggi, gitu. kurus ya. Cuman sekarang nggak hitam gue lihat. Itu seleranya bule-bule begini malah. Harus bersyukur punya kulit yang nggak putih ya. Iya. Gue pengen hitamnya kagak bisa ini, kagak hitam gue. Biar dapat bule gitu jodoh gue kan. Tapi keren buat Rehan, Iya, walaupun iya. dibully ditunjukkan ya ke Thank you, teman-teman Kak. bahwa ketika gue dewasa gue bisa bikin nama Indonesia harum di Internasional. internasional. Pasti kan kepo, you from mana gitu kan, Indonesia. Iya, Dan mereka bener taunya Indonesia Bali apa Jakartanya? Bali sih. Betul, Bali ya kan? Iya. Ada dari kru YSL kemarin. Kamu baru nyampe ya dari Indonesia katanya. Karena kan sebelumnya udah kayak kontekan dari agensi ke kliennya. Kayaknya. Jadi kayak udah tahu dari Indonesia. Oh ya, I've been to Bali katanya. Ah iya. Ntar Jadi lebih main-main. ingatnya Bali ya. Kita juga Bali. bentar lagi Labuan Bajo sih, lebih terkenal di mancanegara. Amin. Motivasinya apa nih yang bisa di-share ke teman-teman untuk jadi seorang model tuh apa? Boleh dong ngasih tahu tipsnya. Motivasi untuk anak-anak muda Indonesia nih yang mau jadi model ataupun mau jadi sesuatu yang lain, menurut aku cuma satu sih. Apa tuh? Coba. Karena kalau dicoba nggak pernah tahu kita besok bakal jadi apa. Kalau aku waktu itu nggak pernah coba mau jadi model, aku nggak pernah tahu sekarang jadi apa. Karena kalau waktu itu aku ditawarin aku tolak, mungkin nggak ada chance buat berikutnya. Iya benar lah. Iya, Benar. gitu sih. Menurut Jadi aku. dicoba ya. Coba. Mulai besok gue cek email. Who knows? Iya. Gue cek email. Yang ada tulisan bahasa Inggris gak gue cekin. Gue bingung juga mau jawabnya gimana. Secara bahasa Inggris gue kan expert TOEFL ya bro. Bingung gue jawabnya apaan nih. Aduh ini beneran gak ya orangnya. By the way, email yang kemarin yang masuk ke agensi itu berapa kali email loh kak? Jadi Berkali-kali baru kamu iya, respon. karena masuk spam kan awalnya. Otomatis kalau masuk spam, pikiran kita netting kan. Iya. Oh ini spamming atau enggak, yang enggak benar atau gimana. Akhirnya masuk ke primary yang di awal kan, yang di default emailnya. Nah itu baru kayak bener gitu. Mereka kayak make sure lagi, nge-email lagi kalau emailnya mereka masuk nggak ke kita. Akhirnya kayak kita, ya kita mau banget Iya. buat yang, placement. yang balas kamu sendiri atau ada pihak manajemen yang Ada balas? timnya. Ada tim. ada Oh timnya enak aja. ya kamu ya. Aku juga
translator, ayo dong join kerja sama gue. Gue kadang juga gimana ya, punya pengalaman syuting dulu di KL, brand provider gitulah kayak SIM card handphone. Iya. Sumpah gue mah masalahnya itu juga di bahasa. Untung aja partner gue yang bisa bahasa Indonesia gitu, teman syuting gitu. Dia ngomong apa sih bro? Enggak bro, terus jalan dari sini, seakan-akan ada kotak gede datang nih, lu mesti yang wah gitu. Oh gitu, ya oke. Kalau nggak ditranslate, gue bodoh banget gitu kelihatannya. Kemarin sih pas nyampe sana kayak anak-anak yang dari Asia gitu ya, ada yang dari Korea kan, ada yang dari Jepang, kayak mereka basic aja sih. Basic aja, cuman what's your name. Apalagi yang dari Prancisnya mereka kayak jarang banget ngomong bahasa Inggris. Terus pakai bahasa apa dong? Jadi kayak ada kayak gitunya, cuman yang basic aja Inggris. Gitu, ngerti nggak dia? Ya gitu lah Kak, kayak kadang ada yang nggak ngerti juga dari beberapa negara, dari contoh misalnya di Polandia yang kayak gitu-gitu kan mereka kayak pakai bahasa masing-masing. Apalagi yang kayak mungkin dari daerah pelosok ya kayak ada yang dari ujung ke ujung kan kita nggak tahu mereka dari mana bahasanya masing-masing. Itu kayak ya gitu-gitu. Ini lurus blockingannya kayak gini-gini. Kenapa mereka mengambil model dari belahan negara yang jauh-jauh sih? Emangnya di Italia sendiri nggak banyak orang ganteng apa? Nggak banyak model yang tersedia apa? Karena kan kalau misalnya model itu berbagai tipe Kak. Oh dicarinya sampai ke belahan negara lain? Iya, ada model look Asia, ada model look Afrika, ada model look Europe, ada model look US, kan banyak tipe. Jadi kayak ketika ada show itu berbagai tipe, nggak cuman Eropa semua mukanya gitu. Itu sih yang di mau Rehan gue tipe yang kayak gimana? Asia sih maksudnya Kak. Nggak mau Asia, nggak keren. Ukraine gitu Asia doang. di sana keren banget loh Kak. Masa sih? Apalagi daerah Asia Tenggara, Indonesia, kayak Filipina gitu ada juga di sana. Muka-muka kita tuh kayak keren banget di mata mereka. Oh keren banget mata mereka. Anjir, gue pede nih gue sekarang nih. Kok ketemu cewek bule, gue nggak merasa minder lagi ya. Ternyata Asia di mata mereka tuh luar biasa. Luar biasa. Makanya mereka mau hire dari Indonesia, dari Malai, dari Filipina, dari Vietnam kayak gitu-gitu. Emang kita tuh Asia Tenggara keren. Ini note ya buat editor, nanti ketika Rehan jadi bintang tamu di hashtag, please kasih subtitle bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Biar yang di sana nonton tayangan ini, oke? Iya. Jangan sampai enggak. Dan dia melirik gue untuk jadi model. Jangan sampai lupa. Ya karena gue juga pengen acara kita tuh ditonton sampai mancanegara. Kalau cuman kita bahasa Indonesia mereka nggak paham. Iya betul. Nah, mesti pakai subtitle. Karena Raihan nyampe Paris pun masih ada yang nanya how to become a model Kak. Kayak nongkrong kan, kayak nyampe sana ke acara musik. Karena di sana udah gak beres kan pandeminya, kayak bisa masuk sana masuk ke sini kan. Masker udah lepas juga, kayak nongkrong link up sama orang-orang sana gitu kan. Ya, kenalan gitu kan. Bro, I wanna become a model. How become, kayak apply aja ke agensi yang gue yang di Paris, kayak bilang kayak gitu Kak waktu itu. Jadi kayak masih banyak orang sana juga yang kebingungan gimana sih cara jadi model gitu. Akhirnya aku kayak ya cari kasih tahu mereka caranya. Kalau nggak apply kita di scouting biasanya. Kalau di scouting itu kita harus banyak-banyak nongkrong sih. Banyak nongkrong? Ya, ntar kayak kita ketemu scouter nih, scouter Paris atau scouter mana kayak, wah ini keren nih, bisa dipanggil kayak gitu. Karena model itu nggak tahu kalau mereka itu bisa jadi model sebenarnya awalnya. Untung-untungan dong jatuhnya ya? Bisa jadi sih, karena kayak Raihan sendiri awalnya kan nggak tahu. Kalau nggak ketemu dia mungkin nggak akan ditemuin. Kayak gitu Kak contohnya. Ya sama kayak Indonesia gitu. Iya. Dia oke nih, kejar-kejar ya. Iya, benar gitu. Kasih telepon nama ya kan. Iya, betul. Scouting. Aduh, pengen banget kayak kamu ya bisa jadi model di Italia. Kasih tips dong untuk jadi modelnya loh. Jadi modelnya. Maksudnya mengemas diri kamu supaya bisa menjadi model itu gimana? Apa makan yang bergizi biar tinggi gitu? Awalnya cari tahu dulu market kita ada di mana nih. Oke. Misalnya komersial. Komersial kan kayak iklan TVC kayak gitu ya, nggak terlalu harus tinggi kan, nggak terlalu harus jaga berat badan kayak gitu. Jadi kayak mereka emang belajar kayak acting juga kan, kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya yang fashion model, nah itu baru kayak tipsnya harus jaga pola makan, jaga kulit juga biar kayak kalau photoshoot editorial kayak gitu biar bagus gitu ya. Terus kalau misalnya ada foto-foto yang kayak lookbook kayak gitu-gitu
badan fit oke, karena kan misalnya dapat lookbook nih foto satu hari dapat 28 baju kan lumayan tuh capek seharian, kayak misalnya full shoot 8 jam kayak gitu kayak badan harus tetap oke kayak gitu, makan makanan yang sehat kayak gitu sih. Kalau tips dari aku. Apa perbedaan runway di Indonesia sama runway di sana? Perbedaan utama adalah waktu sih Kak, yang aku. Kalau di sana gimana? Kalau di sana, kalau misalnya di sini contohnya make up jam 5, enggak sih, dari awal dulu ya. JR jam 5 pagi subuh nih, kita harus standby. Make up jam 10, kita nunggu sampai malam jam 8 baru show. Kalo jadi di sini? ada kosongnya nih dari jam 10 atau enggak dari jam 12 sampai malam. Itu dari sesuai pengalaman aku ya di lokal industri. Terus kalau di sana misalnya kita dapat callingan hari Sabtu nih. Hari Sabtu pagi-pagi kosong dulu kalau show-nya malam. Kita start jam 3 make up. Jam 3 apa tuh? Jam 3 sore. Jam 3 sore. Ya, hari Sabtu tuh ya ceritanya. Iya, ceritanya. Enggak JR dulu. JR dulu. Karena kan kalau JR kayak capek kan kayak. Jadi setelah JR kita istirahat, make up, kita makan, setelah itu show. Jadi waktunya tuh tek selesai. Nggak sampai lama 3 jam gitu lama, ya? Iya, nggak sampai nunggu harus dari pagi gitu kan. Jadi nggak wasting time kayak gitu. Karena show-nya itu sore, jadi ditarik 2 jam sebelumnya gitu. Itu udah diisi sama GR dan make up. Langsung tuh fashion show. Sama sebelum show ada pakai baju dulu kan di backstage kayak baju yang udah di fittingin sama kita. Jadi kayak waktunya ya udah tek langsung show. Oh, kamu lebih nyaman yang mana? Lebih nyaman yang di sana. Lebih sama aja lebih biar jauh di Itali. Enggak sih karena nggak wasting time. Masa sih kan cuman selisih dikit doang. Enggak kan kalau di Indonesia di subuh udah standby buat JR kan. Bukan yang lebih tertata yang kayak gitu ya? Maksudnya udah menyiapkan udah dari pagi banget, karena otak kita ketika pagi hari itu kan lebih mudah menyerap. Daya ingat kita lebih kuat gitu kan. Ya makanya JR itu diambil jam segitu. Kayak ini analisa gue aja sih kenapa harus pagi gitu. Karena udah keserap makanya dikasih rehat dulu nih. Lu bisa nongkrong dulu, lu bisa ngopi dulu kan. Lu bisa mungkin shopping dulu. Kalau misalnya tempat shopping baru show kan begitu. Biar moodnya tuh bagus. Tapi pengalaman nih Kak. Karena JR-nya pagi, pas malam show pada ada yang lupa lagi kayak gitu. Oh lupa lagi? Pagi-pagi tuh kayak gimana ya lupa lagi. Nih lu sebelah kanan atau sebelah kiri apa gimana? Nah kalau sore itu ya baru tadi kan. Kayak cuman JR di sana tuh ngikutin jalan aja udah lurus. Udah closing, udah terus finale muter, udah kayak gitu aja. Jadi waktunya pagi-pagi tuh bisa dipakai buat ada kegiatan yang lain kayak gitu kan. Jadi kayak kita udah di make up dari pagi-pagi, nggak nunggu sampai malam pakai make up gitu. Benar sih, kalau nggak udah luntur ya. Udah luntur. Kadang ada yang sampai ketiduran juga, pada tidur di backstage kan kayak gitu. Ya gitu sih perbedaan waktu sih yang paling kerasa. Terjun di dunia model udah berapa tahun total? Pertama kali ditemuin tadi itu yang aku cerita 2018 umur 17. Oke. Berarti udah berapa? 18, 19, 4 tahun. Ya, kamu udah 4 tahun jadi model nih. Jalan 4 tahun lah ya. Nah, selain menjadi model, ada nggak bidang apa yang kamu kuasai? Banyak sih. Apa tuh? Aku kan dulu basicnya dari awal atlet BMX. Atlet BMX yang sepeda? Sepeda, freestyle. Yang atraksi freestyle itu? Iya. Oh gila lu kasihan sepedanya men. Itu dari kelas 6 SD udah suka something-somethingnya ekstrim kayak gitu. Sempat jadi kayak ikutan kompetisi di BMX. Ini apa sih kayak Kemenpora kayak gitu-gitu sempat lokal. Sayangnya aja dia nggak masuk dalam kategori PON ya. Mungkin kalau masuk kamu bisa, mungkin kamu jadi atlet gitu. Kalau PON itu adanya BMX racing gitu. Yang balapan ya. Kalau freestyle itu kemarin aja baru masuk Olimpiade 2020 tuh baru ada ya. Oke, ya. Terus ada musik juga, aku suka produce music. Bisa nyanyi dong? Bisa dikit-dikit. Terus bisa main drum juga. Bagus ya, dia punya skill sih, talenta sekali gitu. Nggak kayak gua, cuman skillnya ngoceh. Karena aku orangnya sering ngulik sih Kak, kayak seneng bikin sesuatu gitu. Kalau gabut apa? Oh ya bikin musik gitu. Kalau dari YouTube channel punya? Olahraga punya, isinya video musik. Oh video musik. Isi video musik sama video sepeda ada. Oh ada juga. Suka melibatkan pacar nggak sih di setiap kegiatan kamu, Rehan? Kayak misalnya main BMX dia juga ikut, atau enggak kamu lagi produce musik dia juga ikut andil di situ. Pernah nggak maksudnya melibatkan pacar kamu ini nih yang mendorong kamu untuk jadi seorang model? Dia kan juga punya andil banyak loh dalam hidup kamu kan. Kalau bukan karena dia, kamu
Mungkin Karena enggak. dia support banget sih Support sama banget ya. iya. Punya pacar yang mendukung itu bahagia sekali loh. Bagus sekali. Ya, mudah-mudahan kamu gemuk nanti habis itu. Iya. Nggak mau gemuk. Gak mau sih Kak karena kayak lebih nyaman kurus aja. Oh gitu. Karena aku makan banyak susah gendut juga sih sebenarnya. Kamu kan tumbuhnya masih ke atas. Iya. Jadi makan banyak memang makin tinggi gitu. Iya. Gak kayak gue melebar. Kayak gitu. Oh, sekarang cewek lagi di mana? Pacar? Lagi sibuk apa? Lagi sibuk syuting juga dia. Syuting apa sinetron kah? Ada campaign kayak gitu. Ada video shoot ya. Di shoot ya. Kapan nih mulai meramaikan dunia hiburan kita? Startnya kapan? Untuk seperti Yang apa? misalnya kayak untuk FTV, Oh, untuk sinetron, Mungkin- stripping, film gitu. belum tahu sih Kak untuk belum ada kepikiran ke situ karena aku mau fokus jadi fashion model dulu aja dan jadi musisi dulu. Oh, iya. Iya. Mungkin nanti Gue sih pengennya lu secepatnya sih bisa berkiprah di Iya. dunia hiburan gitu kan. Biar di saat lagi ajang Panasonic Gobel Award gitu kan. WCT. Iya. Aktor terbaik ya. Nominasinya adalah. Nah lu deh yang menang. Iya. Ya gue merasa kayak, wis keren bintang tamu gue bisa prestasi lebih oke. Iya. Gue jujur gue juga belum pernah dapat sih kayak gitu. Nah kedepannya selain brand USL, brand apa lagi yang mau digarap, yang lagi lu mau kejar? kalau goals ya, Goalsnya aku apa? pengen jalan buat kalau di Paris ada Dior. Dior. Iya, Oh, pengen. Kalau di Itali pengen Prada. Kenapa sih kok negara-negara itu banyak sekali yang menciptakan brand-brand mahal dan yang harganya kan kita udah tahu semua ya. Iya. Itu apa memang itu sumber devisa mereka? Atau memang mereka rata-rata punya skill yang mendesain sebuah produk? Atau mereka suka fashion apa gimana? Yang aku lihat pas aku nyampe sana karena mereka tuh negara fashion nih kayak. Jadi Negara kayak fashion. tiap orang tuh dress up tiap hari kayak keren-keren aja tiap hari gitu. Mungkin Walaupun dari dijaranya emang cuma jalan dari kaki culture doang. dari dulu tuh kayak banyak dilahirkan desainer-desainer gitu. Di sana. Kayak Yves Saint Laurent kan nama desainer. Mhm. Iya, Christian Dior. Terus siapa lagi banyak banget. Kavali kan itu juga nama Iya, orang kan. nama orang nggak. Persasi kayak gitu-gitu kan itu nama-nama desainer. Jadi dari awalnya mungkin udah Memang tuh negara terlahir fashion. negara fashion. Di Europe, London, Paris, Milan gitu kan. Kata di sana banyak gitu juga ya tingkat kriminalnya. Kalau misalnya orang Asia datang ini udah pasti image-nya udah banyak uang aja gitu. Bener nggak sih? Belum pengalaman sih kalau itu. Tapi kalau misalnya kayak rasis kayak udah kurang sih karena Udah kayak kurang. banyak banget sekarang kayak komunitas-komunitas yang ngelawan kayak gitu Kak. Iya. Iya, gue juga bingung kenapa brand-brand terkenal itu kok nggak jauh dari Itali, dari Prancis, nggak ada yang dari Zimbabwe apa ya? Dari Afrika Selatan gitu nggak ada. Nggak ada Maksudnya juga selalu pernah dari denger negara sih. itu gitu. Iya. Dari Indonesia juga bagus-bagus Kak. Banyak. Apa tuh contohnya? Matahari. Apa dong? Ya ada lokal desainer Indonesia juga yang gak kalah jauh kerennya sama yang di Europe sih menurut aku. Dan ada beberapa yang udah sampai sana juga runway di sana gitu, udah show di sana. Brand Zara di sana gimana? Zara Apa dia ada sih. ada? Ada. Oh Zara tuh dari H&M H&M ada juga. ada juga. Ada. Cuman di mata mereka kedua brand itu brand yang ecek-ecek atau gimana? Kayak mataharinya kayak Oh, gitu, gitu. retail ya. Ya, mereka juga buat kayak simple jeans kayak gitunya masih pakai Zara kok. Masih pakai H&M ya. Simple tank top kayak gitu-gitunya masih pakai. Ya kalau gua kesana gua nggak mau pakai brand itu deh. Ntar gua dibully. What is this? Katanya. What's a brand? I don't know. Malu gua malu. Pokoknya ya gua bangga ya dengan prestasi Raihan. Pertahankan terus bro. Siap, thank you, Kak. Jangan sampai kendor. Biasa orang tuh gitu. Kalau udah sampai ke titik ini kayak udah jumawa. Iya, jangan Udah sih. stop untuk belajar. Down to earth aja, keep humble. Iya, rendah hati aja ya. Iya. Jangan kayak gua. Enggak banget. Kadang-kadang gua suka nyinyir orangnya. Iya. Lu jangan deh. Gitu. Ya, Oke. Kurang-kurangin aja berarti Kak. Iya, kurang-kurangin aja. Oh, mulai. Ini udah kayak Amel ya lama-lama. Awalnya Jaim ya. Boleh. Model kita ini boleh. Oke, Rehan, ini kita ada segmen ya. Iya. Yang dimana masyarakat bisa berkomunikasi sama kita. Yaitu segmen Boss and Girls Bertanya. Ini dia. Dari akun Instagram di Witaf. Ya, tipe cewek idaman Kak Rehan seperti apa sih? Satu sih Apa tuh? yang bisa bikin nyaman karena kalau nggak nyaman gue bisa lanjut. Tingkat kenyamanan lu tuh di mana barometernya coba? Barometernya kayak kegiatan setiap harinya kita bisa nyambung, kita bisa
jalan bareng yang gak cuman jalan, kita bisa cerita sampai ke dalam-dalamnya gitu. Dalam-dalamnya. Iya, jadi kayak ceritanya nggak garing gitu. Kayak kita bisa bisnis bareng, kita bisa ngejalanin sesuatu yang nggak cuman kayak pacaran aja, biar kayak orang biasa. Memang punya pacar harus bisa jadi teman, jadi saudara, jadi istri gitu ya. Iya, betul. Ya harus semuanya lah mencakup gitu. Cuman kalau gua kasih pilihan nih, lu pilih yang cewek nyaman atau cewek enak? Cewek nyaman. Nyaman. Kalau nyaman udah segalanya ada include. Udah pasti enak gitu ya. Iya. Enak untuk diajak sharing. Enak untuk diajak apapun, pokoknya kayak jalan enak gitu kan, diajak bisnis enak, ya gitu. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari mana nih? Akun Instagram sherin.khz. Dulu kan pernah dibully. Gimana respon orang yang pernah ngebully Rehan setelah melihat prestasi lu? Gak pernah tahu sih sebenarnya. Banyak dong. Lu bully gua. Kalau lihat gua begini nih, lu nggak mau ngecengin gua apa gitu? Ada sih nge-follow, cuman gua nggak follow back kan. Gua demen nih ya. Dia follow lo. Iya. Dan lu nggak follow back. Iya. Nggak apa-apa, sombong mah. Nggak dosa itu. Dia tuh sombong kan, menyombongkan dirinya sampai harus mengecilkan lu. Dan dia ngelihat lu udah berubah, ya wajar sih, itu alami. Tapi kenapa lu nggak follow back? Terus lu tanya, kenapa lu follow gua gitu? Atau enggak lo di mana nongkrong yuk? Iya. Ya udah, lu kerjain aja suruh bayar bilnya. Lalu bol tuh satu komplotan sekutu gitu kan. Itu trik cewek-cewek zaman sekarang gitu loh. Kalau cewek nggak suka sama kita nih, yuk jalan yuk. Nggak mungkin sendiri, dibawa tuh geng-gengnya 5 orang ya, makan steak, mati nggak lo? Anjing, mau gue dikerjain gitu misalnya. Bayar bill ya terakhirnya. Iya, bayar bill abis itu. Nggak mau lo melakukan langkah itu? Enggak sih. Males aja ya, boro-boro mau ketemu ya. Gue juga fokus sama diri sendiri udah aja sibuk sama kerjaan gue kan. Iya. Ya, yang penting doain aja dia juga sukses biar Doain sama aja kayak dia lu ya. sukses ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Maira 09. Kak, tunjukin pose terseksi dong. Gimana pose terseksi lo? Gimana ya? Gigit jari kayak gini, Rehan. Hei. Gak gitu kak. Atau gimana? Gue nggak tahu sih. Orang lihat gue itu seksinya dari kayak gimana gitu maksudnya. Oke. Coba lihat dari samping. 11-12 sama gue, hidungnya maju juga kan. Mungkin lu dari samping seksinya? Nggak tahu sih, mungkin kayak ya udah pose-pose yang pose yang biasa lu pakai lagi duduk nih, ada gini gimana? Misalnya contoh apa kek? Lu nginin rambut gitu ya? Kayak paling kayak gini doang sih. Oh gitu doang. Kayak gitu-gitu doang. Gitu ya? Ya, pinggir-pinggir gitu. Ya, itu aja sih Pak. Itu dong, yang terseksi yang pernah lu rasain. Iya. Masa sih gua nggak percaya? Terus kayak gimana jadinya? Enggak, gua nggak percaya. Masa cuma gitu dong seksi? Gak apa-apa ya kalau misalnya gua kasih lu challenge. Kayak gimana? Nah, ini sebentar lagi kita akan masuk games nih, Okay. ya. Boys and girls, waktunya kita game. Jadi, ini akan ada banyak pilihan, Rehan. Ini pilihan ini ada ember, ada lampu, ya, ada tisu gitu. Yeah. Nah, berbagai macam barang ya. Properti. Iya. Nanti ketika propertinya lo dapet, lo harus bawain produk ini nih hidup auranya. Oke. Nanti ganti-gantian deh. Lo juga, gue juga, biar fair. Ya, jadi ceritanya dapat campaign billboard buat salah satu produk. Kayak gitu ya. Ya, bisa. Ya, ini kita mulai dulu dari Rehan nih. 3-3 aja, nggak usah banyak-banyak. Oke. Gue spin nih. Spin. Properti pertama untuk Rehan. Serbet. Serbet apanya? Serbet tuh kayak kain lap. Oh, okay. Yang biasa orang suka buat masak. Oh, oke. Aman. Gitu. Aman ya, serbet. Oke. Properti yang kedua buat Rehan. Kaleng kerupuk. Kaleng kerupuk. Oke. Kita lihat nih aksi dari Rehan ya. Yang ketiga. Sodet. Gue juga nggak ngerti apa sih sodet ini. Oh. Ulekan. Enggak, yang buat penggorengan.
Jadi kalau misalnya pernah lihat kan nyokap masak, Iya. nah pakai yang bahan Oke, tahu. spatula yang suka bikin karedok gitu-gitu juga lah. Iya. Ya. Jadi yang pertama itu adalah tadi serbet, kaleng kerupuk, sama sodet. Oke. Oke, ini biar fair nih. Lu juga dong spin buat gue. Oke. Oke, lu yang tekan ya. Mana sih? Tunggu. 3 juga ya? 3 juga. Oke, spin. Ember. Yang kedua. Oke. Sajadah. Apa tuh? Sajadah. Bahaya kagak sih sajadah nih. Enggak lah ya, kita pakai yang spin. ini aja. Ulekan. Bereview ya. Properti untuk Chris Hatta. Yang pertama itu adalah ember, yang kedua itu sajadah, yang terakhir baru ulekan. Langsung aja yuk, gue udah gak sabar nih. Ya. Alright. Mengcombine seorang model brand YSL dengan brand lokal Indonesia. Let's go. Bos Angle pasti udah gak sabar kan penampilan dari Raihan versus Chris Hatta ya. Ini dia, ladies and gentlemen, please welcome Raihan. Yang kedua, tukang kerupuk lagi jualan. Mau diapain kerupuk di sini? Boys and girls, ini harga kerupuk jadi satunya gocap ya. Jadi 50.000 ya, yang biasanya 2.000 kan. Jadi lebih mahal, yang bawahnya brand internasional. Oke, untuk properti yang ketiga, ini dia. Boss and girls, kenapa muka dia udah kayak kesambet gitu ya guys? Diem gitu ya. Ini dia aksi gue. Let's go. Oke, saatnya gue beraksi. Yo, boss and girls, saatnya Chris Hatta menampilkan sebuah penampilan menjadi seorang model internasional. Ini dia. Aduh, nggak kelihatan gua. Aduh. Properti yang kedua, ini dia. Mohon lahir batin ya. Properti yang ketiga, ini dia.
Mau geli sendiri. Udah cukup ya. Oke guys, barang yang dipakai sama Rehan langsung berubah auranya. Dari kerupuk mungkin langsung harga satu kerupuknya 50.000 ya. Tadi serbet juga, itu bukan sembarang serbet jadinya. Itu bagaikan serbet yang ada di hotel bintang 5 kalau yang bawain. Terus yang terakhir tadi apa? Spatula ya? Sodet ya, sodet. Itu kayak apa sih? Jadi kayaknya master chef gitu. Auranya beda kalau yang bawain ya. Mungkin bos yang di rumah juga sudah tahu gitu. Ketika Chris Hatta yang bawain tuh aneh gitu. Ember jadi apalah, gue bingung juga. Sajadah dong sih agak beneran ya. Kita harus menghormati juga. Terus itu yang terakhir tadi ulekan. Gue jadi keinget lagu Ayu Ting Ting gitu. Diulek gitu jadi mau nggak mau gue segoyangnya begini ya. Ya udah deh, kayaknya gue sama Rehan ini seru banget ya obrolan kita hari ini, cukup membangun juga. Rehan punya story, Rehan punya tips berbagi menjadi seorang model internasional. Mudah-mudahan boss and girls yang di rumah bisa meniru dan bisa menjadi sosok yang sukses seperti dia. Seperti dia, jangan seperti gua. Oke? Akhir kata, gua Chris Hatta harus pamit juga. Rehan harus pamit, kru yang bertugas harus pamit, dan gua nggak pernah lupa untuk ngasih tahu ke kalian bahwa setiap kali ada bintang tamu datang ke sini, Has Kreatif akan menyediakan sesi tanya jawab. Tinggal kepoin aja Instagram Has Kreatif, di situ kau bisa komen, bisa tanya apa aja seputar narasumber yang mau kita hadirkan. Kalau begitu, gua Chris, Rehan, dan kru, sampai ketemu lagi di konten gua yang berikutnya. Bye, bye, bye.